Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samun Nurdin Abdallah dengan NPM 2006144. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompilator atau compiler, mata kuliah teori bahasa dan otomata. Yang pertama adalah proses kompilasi. Compiler adalah suatu program yang dapat membaca suatu bahasa pemrograman short language, contoh bahasa pemrograman C, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman lain, seperti contoh bahasa assembly. Lalu bagaimana sebuah program dapat dieksekusi dan dapat dilihat hasilnya? Salah satu komponennya yaitu compiler. Namun di samping itu ada juga preprocessor, assembler, dan linker. Kemudian ini untuk gambar untuk tahapannya yaitu yang pertama ada skeletal source program, kemudian lanjut ke preprocessor, kemudian ke source program, terus ke compiler, kemudian maju ke target assembler program, kemudian ke assembler, kemudian ke relocatable machine code, kemudian lanjut ke loader atau link editor, kemudian ke absolute matching code. Fase analisis yang pertama yaitu ada lexical analyzer. Pada compiler, lexical analyzer biasa disebut juga sebagai scanner. Lexical analyzer adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sumber karakter per karakter. Satu atau lebih deretan karakter-karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol. Sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token tak dikenal. Kemudian yang kedua ada syntax analyzer. Setelah tahapan lexical analyzer selesai, berikut adalah tahapan syntax analyzer atau biasa juga disebut parser. Pada tahapan ini, token yang didapatkan dari hasil lexical analysis diurutkan atau disusun lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Kemudian yang ketiga ada semantic analyzer. Setelah tahapan syntax analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan semantic analyzer. Tahapan semantic analyzer merupakan tahapan yang penting karena merupakan pusar dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan antara fase analisis dan fase sintetis pada compiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa untuk mencari kemungkinan kesalahan semantik dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang dihasilkan dari tahapan syntax analyzer. Pada tahapan ini akan dihasilkan suatu kode yang executable pada kompilasi yang sederhana, lalu dimanipulasi dengan berbagai optimisasi dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Kemudian untuk fase sintetis yaitu yang pertama ada intermediate code generator. Intermediate code generator merupakan tahapan awal dari fase sintetis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini menggenerate atau membagikan suatu kode berdasarkan parsing tree, lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree address code, quadruples, atau triples. Kemudian yang kedua ada code optimizer. Setelah melakukan tahapan intermediate code generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan code optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimasi kode sehingga menjadi kode yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada kode. Kemudian yang ketiga ada kode generator. Tahapan kode generator ini merupakan tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan register untuk masing-masing variabel. Lalu, instruksi-instruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan akhirnya menghasilkan relocatable machine code atau assembly code. Kemudian yang keempat ada symbol table manager. Symbol table adalah sebuah struktur data dengan record untuk setiap identifier dengan file untuk setiap atribut dari identifier tersebut. Kemudian yang kelima ada error handler. Error handler merupakan bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error. Kemudian untuk contoh aturan produksi yang sesuai dengan ketentuan adalah notasi aturan produksi alpha menghasilkan beta. Alpha ditulis dengan huruf besar, tidak boleh kosong, dan tidak boleh juga terminal.
ditulis dengan huruf kecil, dan boleh memiliki variabel yang terletak di paling kanan. Kemudian untuk contohnya yaitu yang pertama ada variabel A menghasilkan terminal B variabel C. Kemudian yang kedua ada terminal A menghasilkan DD. Kemudian untuk variabel B menghasilkan alfa. Kemudian yang keempat ada variabel C menghasilkan C, terminal C variabel A. Kemudian yang kelima ada D menghasilkan terminal B dan AC sebagai variabel. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.